السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita malam hari ini akan membahas karamah para wali. Karamah atau hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada walinya, wali-walinya, merupakan pembahasan yang dibahas di dalam buku-buku akidah. Karena sebagian kelompok mengingkari adanya karamah, seperti kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu rasionalis. Mereka mengingkari, menolak apa yang disebut dengan karamah. Padahal karamah ini disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah, dan juga diceritakan melalui riwayat yang sahih dari orang-orang saleh. Selain ada orang yang mengingkari karamah, sebaliknya ada yang berlebihan dalam menetapkan karamah dengan meyakini bahwa setiap kejadian luar biasa yang diperlihatkan oleh seorang hamba adalah karamah. Apapun yang diperlihatkan oleh seorang hamba karamah. Padahal itu bisa jadi bukan karamah. Maka mereka mengatakan orang itu punya karamah kalau dia bisa memperlihatkan sesuatu yang luar biasa, padahal orang itu bukan orang yang beriman. Ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan dari dua kelompok ekstrim di atas. Mereka menetapkan adanya karamah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Apa definisi karamah? Karamah adalah kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa selain para nabi dan rasul. Jadi kejadian-kejadian, peristiwa atau hal yang luar biasa yang oleh Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa selain para nabi dan para rasul. Jika hal yang luar biasa itu diperlihatkan oleh para nabi dan para rasul disertai dengan tantangan untuk menunjukkan kerasulannya, kenabiannya, itu disebut mukjizat. Disebut mukjizat. Maka karamah ini istilah yang disematkan, diberikan, atau karamah ini sesuatu yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah meyakini adanya karamah, dan ini sekali lagi menjadi pembahasan akidah. Maka antum jika membaca buku-buku akidah, itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan
disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang karya tulisnya dikenal dengan Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah ini karya tulis Imam At-Tahawi yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa para ulama menulis tulisan terkait dengan masalah akidah? Secara khusus mereka membahas masalah akidah karena sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tubuh umat Islam menyusup berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengkantar pemahaman mereka dan mengedukasi umat Islam agar tidak terpengaruh dengan mereka, para ulama menulis akidah agar dipelajari, dikaji dan menjadi pedoman, dan dari situlah kita bisa membedakan mana akidah Ahlus Sunnah dan mana akidah yang bukan Ahlus Sunnah. Dan di zaman sekarang ini kajian tentang akidah itu sangat-sangat urgen. Karena terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang merusak akidah kaum muslimin. Yang sayang sekali terkadang diabaikan. Terkadang dianggap remeh. Karena terkadang kurang menarik. Ya. Padahal ini perkara penting. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah, beliau ini meninggal tahun 321 Hijriah. Beliau berkata ketika menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga diyakini oleh imam beliau penganut madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Dan ini akidah disepakati oleh 4 madhab. Kitab Aqidah Tahawiyah. Wa nu'min bima ja'a min karamatihim wa sahha 'anil thiqati min riwayatihim. Kata beliau, kita mengimani adanya karamah-karamah mereka. Mereka di sini para wali. Siapa para wali itu? Mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi definisi wali itu dilihat dari perbuatan, keyakinan, tindakannya. Ukuran kewalian bukan dilihat dari karamahnya. Bahkan ini bisa karamah apa bukan dilihat apakah orang itu beriman dan bertakwa. Maka kata beliau, kita mengimani adanya karamah-karamah mereka dan segala riwayat tentang mereka yang dinukil dari para perawi yang terpercaya. Dari keterangan pernyataan Imam At-Tahawi ini, kita bisa mengambil kesimpulan karamah aulia itu ada, namun kita percaya jika riwayat-riwayat yang diceritakan tersebut adalah riwayat-riwayat yang diceritakan oleh para perawi yang terpercaya. Maka jangan semua cerita Anda benarkan. Saya pernah mendengar karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertengkar dengan malaikat. Jangan dipercaya. Ya. Ya. Tukaran sama malaikat. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, lebih khoyal dari film Superman akhirnya. Ajib kata. Syekh Abdul Qadir Jailani salah satu wali min awliya'illah insyaallah. Beliau kata Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah termasuk orang yang paling banyak terlihat karamahnya. Tapi tidak seperti yang diceritakan banyak orang zaman sekarang. Ini
Jadi di satu sisi kita mempercayai karamah, di satu sisi ada orang ada orang bercerita tentang karamah, itu betul ada karamah, tapi terkadang ceritanya berlebihan. Makanya Syekh Al-Imam Abu Ja'far Tahawi mengikat bahwa cerita-cerita itu, riwayat-riwayat itu harus diceritakan dari orang-orang yang terpercaya. Kalau bukan dari orang yang terpercaya, tertolak. Itu jika karamah itu diceritakan oleh orang-orang yang terkait dengan karamah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti akan kita baca beberapa karamah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Maupun khawani fillah di dalam riwayat-riwayat yang tertulis di dalam kitab-kitab sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang karamah di antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karamah wali. Karamah wali adalah perkara khawarikul adah, perkara yang di luar kebiasaan manusia yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya. Karena tidak semua Allah berikan karamah, hal-hal yang luar biasa, tidak semua. Baik mulai dari para sahabat, komunitas sahabat, tidak semua sahabat Allah beri karamah. Padahal mereka adalah aulia. Jadi Allah berikan kepada sebagian sebagai pemuliaan bagi mereka. Dan ini ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari adanya karamah. Mu'tazilah itu Pak aliran ya, yang mengikuti pemikiran Wasil bin Ata', yang dulu dia murid dari Imam Hasan al-Basri, salah seorang salafus saleh. Lalu dia i'tazal, dia berpisah, dia keluar dari majlisnya Imam Hasan al-Basri. Dia membuat akidah, pemikiran yang terkait dengan keyakinan yang bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para salafus saleh. Maka disebut Mu'tazilah karena dia i'tazal. Demikian pula kelompok Jahmiyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Dan tentunya banyak penyimpangan-penyimpangan. Yang lain di antara penyimpangan mereka, mereka menolak. Tidak ada karamah itu. Namun perlu kita ketahui bersama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa di zaman sekarang banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan dalam masalah karamah wali. Mereka ghulu itu berlebihan dalam masalah ini sampai menganggap sya'wadah. Sya'wadah itu perdukunan, perilaku tukang sihir dianggap karamah. Pokoknya ada orang bisa luar biasa, hatta tak sholat dianggap karamah. Dan ini dipertontonkan ma'asyiral muslimin. Ya, tukang sihir dukun sekarang mempertontonkan sihirnya belak-belakan. Dulu itu aib karena mereka tercela. Sekarang dijadikan konten. Ya, dijadikan apa? Konten. Peminatnya banyak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu zamannya Umar bin Khattab, habis orang-orang ini, Pak. Ya. Perusak akidah. Padahal perbedaannya jelas antara karamah para wali dan perdukungan. Karamah dijadikan oleh Allah untuk terjadi pada diri orang saleh. Sedangkan sya'wadah dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang sesat yang ingin menyesatkan manusia dan meraup harta mereka. Nah, kemudian karamah itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, terjadi karena sebab ketaatan. Dan sya'wadah, perdukunan itu terjadi karena kekufuran dan kemaksiatan. Itu nanti diantara yang membedakan apakah ini karamah atau ini merupakan perbuatan syaitan atau iblis. Ikhwani fillah, dalil-dalil adanya karamah di dalam Al-Quran
Di antaranya cerita yang Allah ceritakan kepada kita, di antaranya karamah Maryam binti Imran. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima doanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, yakni doanya Maryam, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemelihara baginya. Zakaria yang memelihara Maryam. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, mihrab tempat solat, tempat ibadahnya, ternyata didapati di sisi Maryam itu makanan. Zakaria terkaget-kaget, terkejut. Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu datang dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Para ulama menjelaskan, makanan yang berada di sisi Maryam, di antara penjelasannya adalah buah-buahan yang bukan musimnya. Buah-buahan itu bukan musimnya. Seperti buah-buahan yang biasa tumbuh di musim panas atau panen di musim panas, yang Maryam itu contohnya mendapatkan buah-buahan. Ada buah-buahan yang seharusnya tumbuh di musim panas, tapi sudah ada di sisi Maryam, padahal saat itu musim dingin. Ya, itu maksudnya, buah bukan pada musimnya. Sehingga Zakaria mengatakan, dari mana engkau dapat ini? Ini namanya apa, Pak? Karomah, sesuatu yang luar biasa, tidak biasa. Ini yang disebut karamah. Maryam, wali Allah apa bukan? Ya jelas wali Allah. Dia bernadar, Allah terima nadarnya. Dipelihara oleh Zakaria. Wanita suci yang terhormat. Kemudian kisah penghuni goa Ashabul Kahfi. Karamah. Allah Azza wa Jalla menjaga mereka dari keburukan kaumnya yang menyembah berhala. Allah menjaga mereka, melindungi mereka, dan menidurkan mereka di goa selama berapa tahun? 309 tahun. Dijaga oleh Allah. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Siapa mereka? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ashabul Kahfi yang kita kenal. Kemudian, karamah yang Allah berikan kepada istrinya Nabi Allah Ibrahim, yang bernama Sarah. Allah ceritakan bahwa ketika malaikat datang ingin menghancurkan karyanya Nabi Allah Lut, yang mana dihuni oleh masyarakat yang melakukan perbuatan liwat, homoseksual, perbuatan keji dan menjijikkan, yang pelakunya Allah azab dengan apa? Di balik bumi itu. Mereka ditenggelamkan dengan dibalik dan dilempari batu. Perbuatan kotor yang hari ini juga diberi tempat. Ya, kalau di negara-negara lain sudah dilegalkan, Mbak. Sudah menjadi undang-undang.
pernikahan sejenis. Bukan hanya diberi tempat, tapi difasilitasi kalau mereka menikah. Dan mereka berupaya untuk memasukkan itu di Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini tetap terbendung apa yang mereka ingin. Mereka gagal. Tapi terus akan dilakukan. Kita tidak boleh lengah, Pak. Ini penyakit besar loh ini. Liwat. Tapi pelaku-pelakunya di negara kita semakin banyak. Ketika malaikat datang memberi kabar mereka akan diadab, demikian pula malaikat membawa kabar kepada Sarah dengan apa? Dengan anak yang akan lahir dari rahim Sarah. Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa imra'atuhu qa'ima fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yaqub. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim memiliki istri Sarah dan siapa? Hajar. Hajar melahirkan putra Ismail. Sarah, dia tidak punya anak sampai berusia tua. Maka ketika mendapatkan informasi, mendapatkan berita gembira dari malaikat, dan usianya sebagian ahli tafsir menyebutkan pada saat itu usia Sarah 90 tahun, Nabi Allah Ibrahim 120 tahun. Ada mengatakan Sarah 70, Nabi Allah Ibrahim 100. Ala kulli hal, mereka berada dalam usia yang sudah tua, yang pada saat itu sampai sekarang mustahil orang yang sudah mencapai usia itu bisa melahirkan. Maka Sarah ketika mendapatkan kabar gembira ini, dia mengatakan, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Inna hadza la syai'un ajib, kata Sarah. Ini sungguh benar-benar yang sangat aneh. Aneh memang. Dia berbicara seperti itu, Sarah berbicara seperti ini, dia melihat real, fakta di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana orang sudah tidak bisa melahirkan dalam usia yang seperti itu. Qalu ata'jabina min amrillah. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran dengan tentang ketetapan Allah? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Ahlul bait yang ini dimaksud di sini adalah keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hada karamah. Kemudian beberapa peristiwa luar biasa juga terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW, seperti peristiwa cahaya yang bersinar dari tongkat Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Keduanya pulang dari Rasulullah menemui Rasulullah, kemudian tongkat mereka mengeluarkan cahaya, dan ketika mereka berpisah, masing-masing tongkat mereka mengeluarkan cahaya di kegelapan malam. Karamah. Demikian pula naungan yang Allah turunkan kepada Usaid bin Hudayr ketika membaca Al-Quran. Umar bin Khattab juga pernah memberikan instruksi kepada pasukan kaum muslimin, sedangkan Umar bin Khattab berada di atas mimbarnya dan pasukannya berada di luar Madinah, yang jarak perjalanan dari Madinah ditempuh selama 1 bulan. Umar berkata, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal, wahai pasukan, larilah ke gunung, larilah ke gunung. Allah menyingkap tabir di hadapan Umar sehingga Umar bisa melihat pasukan. Karamah. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Khubayb bin Adi yang memakan buah anggur padahal dia dalam keadaan tertawan, terikat, dan tidak ada buah anggur pada saat itu di Mekah. Jadi Khubayb bin Adi ini ditawan, diikat,
Tapi Allah berikan karunia berupa buah anggur. Dia bisa makan buah anggur. Sehingga orang musyrik yang melihat pada saat itu kaget. Dari mana kau dapatkan ini? Demikian pula ikhwani fillah, karamah yang Allah berikan kepada sebagian tabi'in, di antaranya kepada Abu Muslim Al-Khawlani, tokoh tabi'in dari Yaman yang dikenal dengan zuhud dan ilmunya. Beliau masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, sehingga dikategorikan sebagai tabi'in. Antum tahu Abu Muslim Al-Khawlani, beliau ketika menghadap pengaku Nabi dari Yaman, Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ini mengaku Nabi dari Yaman. Didatangkan Abu Muslim Al-Khawlani. Dipaksa dia untuk mengakui bahwa dirinya Nabi. Abu Muslim Al-Khawlani menolak. Apa yang dilakukan oleh Aswad Al-Ansi ini? Dia kumpulkan kayu bakar, dia nyalakan api dan dilempar Abu Muslim Al-Khawlani di situ. Subhanallah, tidak terbakar. Maka pengikut Aswad Al-Ansi mengatakan, ini berbahaya. Kalau kamu biarkan dia di Yaman, orang akan mengikuti dia, bukan mengikuti kamu. Usir. Akhirnya dia diusir ke Madinah. Ketika berjalan ke Madinah, dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Dan Umar bertanya, cerita tentang Abu Muslim sudah menyebar. Umar bertanya, apa kabar dari orang Yaman yang dibakar yang tidak terbakar? Lalu diketahui ternyata yang diajak bicara oleh Umar adalah orang tersebut, Abu Muslim Al-Khawlani. Dirangkul oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menangis dan mencium. Umar bin Khattab mengatakan, segala puji bagi Allah yang belum mencabut nyawa saya hingga saya dapat bertemu dengan umat Muhammad SAW yang dianugerahi kemuliaan seperti yang dianugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan banyak ikhwani fillah kisah-kisah yang lain, yang ini semua dalil-dalil yang sahih yang menetapkan adanya karamah yang Allah berikan kepada para aulia. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Karamah diberikan kepada siapa? Wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah tidak dilihat dari penampilannya, bukan dilihat dari dia anaknya siapa, tidak dilihat dari semua itu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wali Allah manhum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka yang komitmen dengan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara ciri orang itu mendapatkan karamah. Dan itu yang membedakan karamah dengan selain karamah, hal-hal yang luar biasa. Apakah itu karamah atau bukan, dilihat siapa yang diberikan oleh Allah berupa hal yang luar biasa, sedangkan orang tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah karamah. Itu merupakan karamah dan kita imani, kita yakini. Dan ma'asyiral muslimin, juga perlu dicatat bahwa orang-orang saleh yang kemudian Allah berikan karamah kepada mereka, tetap mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak boleh kemudian dikultuskan, yang tidak boleh kemudian diberikan hak ubudiyah. Ada sebagian yang berfikir, fulan ketika mendengar dia mendapatkan karamah, lalu dijadikan tempat-tempat kuburannya sebagai tempat ibadah kepada Allah. La ibadah kepada Allah fil masjid. Punya keyakinan yang salah. Anda tidak usah jauh-jauh beragama, lihat bagaimana Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka ada masalah, mereka minta kepada Allah. Kalau mereka minta doa kepada wali-wali Allah yang masih hidup. Umar bin Khattab pernah datang kepada Abbas untuk didoakan agar diturunkan hujan ketika Rasulullah sudah wafat. Ini perkara yang terkadang
juga disalahfahami. Lalu seolah-olah karamah itu menjadikan seseorang punya hak untuk diibadahi atau dianggap sebagai orang yang kita harus beribadah di sisinya. Lah, ini yang perlu kita catat. Kemudian ikhwani fillah, karamah itu bukan merupakan syarat seseorang disebut wali. Setiap orang beriman adalah waliullah. Namun tingkat-tingkatannya berbeda, Pak. Waliullah itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang ditolong oleh Allah. Siapa? Orang-orang beriman, orang yang bertakwa. Dan bukan syarat orang itu dianggap waliullah dengan apa? Karamah. Oleh karena itu karamah ini tidak terlihat pada semua sahabat Nabi. Demikian pula tidak terlihat pada semua para tabi'in. Hanya orang-orang tertentu. Jadi bukan syaratnya. Bukan syarat. Terkadang ikhwani fillah, orang itu tidak diperlihatkan karamah secara fisik. Dia lebih mulia dari yang diperlihatkan. Siapa yang meragukan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Jadi bukan syarat orang itu wali dengan apa? Dengan adanya karamah. Kemudian yang perlu dicatat juga, yang perlu kita ketahui, karamah ini seringkali menjadi dagangan oleh sebagian kalangan. Dagangan untuk melariskan dirinya, melariskan gurunya, melariskan kelompoknya, lalu dibuatlah cerita-cerita yang seolah-olah mereka mendapatkan karamah. Maka tadi yang dijelaskan oleh Abu Ja'far Tahawi, lihatlah siapa yang bercerita, siapa mereka. Dan karamah ikhwani fillah itu bukan hal yang luar biasa yang kemudian orang yang pernah mengalaminya itu kemudian dia mengulang-ulang karamahnya. Abbad bin Bishr, Usaid bin Hudayr, diceritakan dia tongkatnya bercahayanya ketika pulang dari rumahnya Rasulullah. Tapi kemudian ada cerita tongkatnya kapanpun bisa muncul cahaya. Umar bin Khattab ketika memberikan instruksi dari jauh, ceritanya yang sekali itu. Dan kemudian setelah itu Umar bin Khattab setiap kali instruksi dari jarak jauh, tidak. Itulah mengapa kita patut curiga kalau kemudian dikatakan fulan punya karamah dan karamah itu melekat terus dan diceritakan di mana-mana. Ya. Ada yang cerita fulan karamahnya itu bisa terbang, la haula wala quwwata illa billah. Dan terbangnya setiap saat dia mau. Superman, Pak. Ya. Loh ini antum lihat karamahnya, antum baca itu kejadiannya itu bukan sesuatu yang kemudian lah. Dan yang terakhir, orang yang betul-betul mendapatkan karamah itu biasanya tidak mungkin cerita. Tidak mungkin cerita, Pak. Orang itu kalau semakin bertakwa kepada Allah, semakin tawadhu, tidak mungkin cerita. Dan karamah yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba yang beriman adalah istiqamah. Istiqamah. Siapa yang diberi istiqamah oleh Allah, berjalan di jalan yang dilalui oleh baginda Muhammad SAW sampai dia wafat, dia telah diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karamah yang memang tidak terlihat hal yang luar biasa, tapi luar biasa dalam apa? Dalam keteguhan sikap. Itu juga merupakan karamah, bahkan sebagian ulama mengatakan itu karamah yang tertinggi. Istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.